menjadi garda terdepan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Divisi Humas Polri terus mengedepankan penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel. Pengalaman panjang menjadi fondasi Humas Polri untuk terus berinovasi. Humas Polri, sejarah, tantangan, dan masa depan. Peran Humas Polri sesungguhnya telah melekat sejak awal masa kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tugas pokok membina dan menyelenggarakan penerangan ke dalam dan keluar Polri sangat diperlukan. Pada akhirnya, Humas Polri secara resmi terbentuk pada Oktober 1951. Divisi Humas Polri telah berdiri sejak tahun 1951, di mana kepemimpinan Bapak Kapolri pada saat itu, yaitu Bapak Jenderal Polisi R.S. Sukamto Cokrodiatmojo. Sesuai dengan Order Nomor 65 tahun 1951, yaitu pada tanggal 30 Oktober tepatnya, kemudian disebut dengan Kepala Public Relation. KP1 Sarwono ditunjuk sebagai Kepala Seksi Public Relation atau Purel pertama. Tahun 1961 terjadi perubahan. Nama eselon Purel diganti menjadi Direktorat Hubungan Masyarakat. Direktur Humas pertama dijabat oleh AKBP Dr. Randus Ismono Ismakun. Tahun 1965 hingga 1970 berubah nama menjadi Kepala Pusat Penerangan Angkatan Kepolisian. Tahun 1970 hingga 1973 berganti nama kembali menjadi Kepala Dinas Hubungan Masyarakat. Tahun 1973, nama Dinas Humas resmi diganti menjadi Dinas Penerangan Polri atau Dispenpol. Kadispenpol dijabat pertama kali oleh Kolonel Polisi Suwarno Suryoputro untuk periode 1973 hingga 1975. Di posisi Kadispenpol ini, Brigjen Polisi Jen Mendagi menjadi Kadispenpol Wanita dan Jenderal Wanita pertama. Ia menjabat tahun 1989 hingga 1992. Saat menjabat, ia membuat perangkat lunak berupa petunjuk pelaksanaan tugas bagi jajaran Dispen Polri. Ia juga mengadakan berbagai lomba yang melibatkan masyarakat sekaligus menjadi inovasi pertama Humas Polri mendekatkan diri ke masyarakat. Tahun 2001 terjadi perubahan dari Kadispenpol menjadi Badan Humas atau Bahumas. Kabahumas pertama dijabat Irjen Polisi Didi Widayadi. Selanjutnya terbit Kepres nomor 70/20 10 Oktober 2002 yang mengubah jabatan Kabahumas menjadi Kepala Divisi Humas Polri. Irjen Polisi Dr. Randus Bashir Ahmad Barmawi menjadi Kadif Humas Polri pertama. Nama Kadif Humas pun masih digunakan hingga sekarang. Dari masa ke masa, masing-masing kepala divisi humas memiliki tantangan tersendiri. Sejumlah kebijakan pun dikeluarkan sebagai solusi menghadapi tantangan saat itu. Tantangan saat itu terutama adalah tentang krisis kepercayaan masyarakat. Waktu itu tantangan soal terorisme. Saya mencoba untuk mengedepankan humas itu dengan internal adalah
Nah, kita mencoba koordinasi dengan reserse level tertinggi bintang 4 maupun sampai ke level bawah bahkan tamtama. Tantangan-tantangan pada waktu itu adalah ketika ada kasus-kasus besar seperti kasus bom Kampung Melayu, kasus Makobrimob, itu yang menjadi pembelajaran dan sampai sekarang saya masih ingat betul apa yang saya lakukan menjadi satu materi untuk pelatihan-pelatihan bagi humas-humas di instansi lain. Karena itu menjadi satu materi humas dalam situasi krisis. Jadi saya mengutamakan keamanan, ada breaking news untuk update situasi. Secara struktural, Divisi Humas Polri juga mengalami perubahan. Berdasarkan keputusan Kapolri nomor Cap-10-53-10-2002 tanggal 17 Oktober 2002, struktur Divisi Humas meliputi Kadif Humas, Wakadif Humas, Bid Mitra, Bid Penum, Bid Pensat, Bin Prodok, dan Bak Renmi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan, utamanya di bidang teknologi, maka struktur organisasi pada Divhumas Polri mengalami penguatan. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi, struktur organisasi Divhumas Polri memiliki biro yang membawahi bidang dan subbidang dalam pelaksanaan tugas. Untuk Divisi Humas Polri sendiri membawahi ada 3 struktur. Semua ini mendasari pada ekspektasi, tuntutan, dinamika, kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, dan terutama adalah organisasi dalam rangka menciptakan layanan informasi kepada seluruh masyarakat. Divisi Humas Polri memiliki logo sebagai lambang kesatuan Humas Polri. Bentuk lingkaran dengan tulisan objektif, dipercaya, dan partisipasi mempunyai makna tugas pokok Polri dalam memberikan informasi yang objektif, dalam membentuk opini dan citra positif terhadap institusi Polri guna membangun kepercayaan masyarakat. Bentuk tameng melambangkan pengabdian Humas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui informasi dan publikasi yang objektif. 3 bintang segi 5 melambangkan kelima sila Pancasila sebagai dasar NKRI dengan berpedoman kepada Tribrata secara tulus dan ikhlas. Bentuk 6 sinar api melambangkan fungsi Humas Polri dalam membentuk opini positif. Bentuk lidah api melambangkan catur prasetya sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas bidang kehumasan. Gambar lingkaran bola dunia melambangkan era globalisasi yang diwarnai oleh transparansi, kebebasan, demokrasi, menghormati hak asasi manusia, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Teknologi berkembang pesat. Konektivitas tanpa batas. Arus informasi mengalir deras. Hoax pun menyebar dengan mudah. Hoax bisa menimbulkan keresahan dan perpecahan. Polri berkomitmen mewujudkan Indonesia bebas hoax hingga tercapai masyarakat aman dan damai. Ayo bersama berantas hoax. Saring sebelum sharing. Sebagai abdi utama nusa dan bangsa, tugas Polri bukan hanya sebagai penegak hukum. Lebih dari itu, Polri yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, untuk masyarakat. Selalu menjadi sahabat masyarakat.
menebar manfaat merupakan wujud cinta kami untuk generasi penerus bangsa. Divisi Humas Polri merupakan salah satu unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri. Dalam menjalankan tugasnya, Div Humas Polri memiliki 3 biro dan 1 bagian. Biro Penerangan Masyarakat atau Penmas merupakan biro yang menjadi fungsi pertama kali semenjak Humas Polri terbentuk pada tahun 1951. Biro Penmas mengemban tugas dalam membina dan menyelenggarakan fungsi kemitraan serta penerangan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penyampaian baik internal Polri maupun masyarakat umum. Di antara tugasnya yaitu menyampaikan penerangan umum dan melakukan analisis dan evaluasi terhadap opini publik untuk kepentingan pencitraan Polri. Narasi informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat harus dibuat dengan jujur dan benar. Selanjutnya, informasi tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang biasanya digelar di ruangan konferensi pers dengan mengundang sejumlah media. Informasi bisa juga disampaikan dengan doorstop atau wawancara eksklusif. Sehingga diharapkan seluruh informasi yang diterima masyarakat merupakan informasi yang akurat. Biro Penmas juga memiliki Polri TV dan Radio. Polri TV dan Radio diresmikan tahun 2021. Polri TV dan Radio merupakan saluran informasi dalam upaya penyampaian prestasi kinerja, sosialisasi edukasi Polri kepada publik secara informatif dan transparan. Seluruh produksi program Polri TV dilakukan di gedung Divisi Humas Polri. Produksi tayangan hingga editing dilakukan kru Polri TV dan Radio secara profesional. Beberapa program dihadirkan, di antaranya Kapolri Sepekan, Inspirasi Pagi, In-Depth Story, serta podcast Polri Presisi. Selanjutnya, Biro Pengolahan Informasi dan Dokumentasi atau Biro PID. Biro PID termasuk biro perintis di Divisi Humas yang terbentuk tahun 2008 seiring adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Bertugas membina, mengolah, dan menyajikan data, dokumentasi dan informasi dalam mendukung penyampaian informasi agar tersaji ke masyarakat dalam kemasan yang informatif dan profesional. Untuk menjawab tantangan keterbukaan informasi publik, Biro PID membuat terobosan dengan menghadirkan Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu atau SPIT. SPIT merupakan sebuah sistem IT baru berbasis web yang menjadi wadah untuk mengkompilir data video, foto, teks, audio satker, dan satuan wilayah. Dalam ruangan ini, seluruh materi informasi dari masing-masing wilayah baik dalam bentuk teks, foto, gambar, audio, dan audiovisual dikumpulkan, kemudian dipilah, dianalisa, dan diproduksi untuk selanjutnya dapat disajikan bagi kepentingan internal Polri.
Banjirnya informasi melalui media sosial akibat penetrasi internet yang semakin tinggi, Divisi Humas Polri membentuk Biro Multimedia yang bertugas mengelola media informasi berbasis internet, baik media sosial ataupun media daring. Biro Multimedia Div Humas Polri terbentuk pada 15 Februari 2017. Memiliki visi sebagai postur Cyber Public Relation yang memberikan pelayanan informasi data digital kepada internal kepolisian dan masyarakat. Serta memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat sehingga tercapai kepercayaan publik. Setiap pagi dilaksanakan Coffee Morning di dalam War Room. Tim multimedia akan memantau dunia cyber yang berisi berbagai informasi, termasuk informasi yang tidak benar atau hoax yang tersebar setiap hari. Di dalam War Room inilah ditentukan topik-topik yang akan diangkat dan disebarluaskan kepada masyarakat melalui seluruh media sosial Divisi Humas Polri. Tidak hanya melalui media sosial, Biro Multimedia juga mengelola Tribrata News, yaitu portal berita resmi Polri yang lebih banyak memberikan edukasi, sosialisasi, dan literasi digital. Portal ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan didukung dengan data yang akurat. Multimedia Polri ini juga menyediakan informasi-informasi yang penting yang dibutuhkan masyarakat. Sangat bagus, kami sangat mengapresiasi. Selain 3 biro, Div Humas Polri juga didukung bagian perencanaan dan administrasi atau Bakrenmin. Bakrenmin bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen logistik, personalia, kinerja, serta mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Div Humas Polri. Saya melihat bahwa Divisi Humas Polri saat ini semakin berkembang dan semakin kuat. Dari secara struktur, sudah ada 3 biro di bawah Divisi Humas yang tadinya hanya 1 wakil, sekarang diperkuat dengan Kepala Biro Multimedia yang setiap saat bisa menyuplai, menyiapkan hasil kajian, hasil evaluasi terhadap isu yang berkembang. Teknologi berkembang pesat. Konektivitas tanpa batas. Arus informasi mengalir deras. Hoax pun menyebar dengan mudah. Hoax bisa menimbulkan keresahan dan perpecahan. Polri berkomitmen mewujudkan Indonesia bebas hoax hingga tercapai masyarakat aman dan damai. Ayo bersama berantas hoax. Saring sebelum sharing. Sebagai abdi utama nusa dan bangsa, tugas Polri bukan hanya sebagai penegak hukum. Lebih dari itu, Polri yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, untuk masyarakat.
selalu menjadi sahabat masyarakat. Menebar manfaat merupakan wujud cinta kami untuk generasi penerus bangsa. Tujuh 73 tahun berdiri, berbagai prestasi Divisi Humas Polri telah terukir. Penghargaan bergengsi di tahun 2024, Divisi Humas Polri menerima sertifikasi ISO 9001-2015. Sertifikasi ini merupakan komitmen nyata Divisi Humas Polri dalam membangun sistem pelayanan publik yang unggul, efisien, dan berorientasi pada masyarakat. Tahun 2023, Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia, LEMKAPI, memberikan penghargaan Presisi Award kepada Divisi Humas Polri atas keberhasilan Divisi Humas Polri dan Bid Humas Polda jajaran dalam menjalin komunikasi publik yang baik. Tak berpuas diri atas prestasi, Divisi Humas Polri terus berupaya untuk berkembang lebih maju. Kerjasama dan konsolidasi semua lini dilakukan demi menghadapi tantangan masa depan yang semakin besar. Tantangan era digital tentu ada positif dan negatif. Positif dalam percepatan, kita harus akurat, cepat, luas aksesnya, semuanya terjangkau oleh Divisi Humas Polri. Berbagai masukan dalam menghadapi tantangan masa depan menjadi bagian untuk terus memajukan Divisi Humas Polri. Humas Polri akan menjadi terdepan untuk bisa mengantisipasi tantangan-tantangan yang ada sekarang. Karena itu persiapkan personel, baik kualitas maupun jumlahnya, dan mindsetnya kembali bahwa Humas Polri tidak diemban oleh Divisi Humas saja, tapi diemban oleh semua level kesatuan Polri di lapangan. Divisi Humas Polri terus berkarya melakukan terobosan-terobosan. Di hari jadi ke-73, Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Sandi Nugroho, meresmikan Pataka Humas Polri. Dengan semangat Pataka Divisi Humas Polri, Sahitya Dharma Narawata yang memiliki makna Divisi Humas Polri bertugas untuk menyampaikan kebaikan sebagai tanggung jawab moral untuk menguatkan citra institusi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas kepolisian. Inovasi-inovasi terus dilakukan Divisi Humas Polri. Yang terbaru sebagai komitmen Divisi Humas Polri untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota dalam menjalankan fungsi kehumasan, Divisi Humas Polri melaunching e-learning dan portal Humas Presisi. E-learning ini adalah suatu program pengembangan personel Divisi Humas dan seluruh personel Polri dan jajarannya, yaitu adalah kemampuan kompetensi kehumasan secara umum dan juga ada kehumasan secara khusus.
E-learning menyediakan fitur yang memberikan akses anggota Divisi Humas Polri ke berbagai materi pembelajaran, serta dapat mengikuti kompetensi agar dapat mengikuti ujian dan ruang belajar di dalam kompetensi tersebut. Sedangkan portal Humas Presisi merupakan rumah besar yang mengintegrasikan berbagai aplikasi, media online, dan media sosial kehumasan. Portal Humas Presisi juga menjadi media digital pelaksanaan kegiatan operasional maupun pembinaan fungsional kehumasan. Bagi masyarakat, dapat mempermudah akses informasi publik yang akurat dan terpercaya seputar Polri. Bagi media massa, mempermudah mendapatkan informasi terkini dari Polri. Bagi Polri sendiri, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat membuat akun yang dapat digunakan sebagai sarana citizen journalism, mulai dari naskah berita, video, hingga foto dapat diunggah masyarakat ketika melihat sebuah peristiwa yang dapat menjadi informasi bermanfaat bagi publik. Berbagai tantangan dihadapi Divisi Humas Polri di era digital dan perkembangan teknologi informasi saat ini. Di era perkembangan internet, Divisi Humas Polri dituntut cepat dalam memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan transparan kepada masyarakat. Humas Polri terus bekerja keras memberikan edukasi kepada masyarakat dengan meluruskan setiap informasi menyesatkan atau hoax. Untuk itu, Divisi Humas Polri memiliki program unggulan demi menghadapi semua tantangan yang akan dihadapi. Kita juga memiliki struktur yang namanya penata kehumasan dalam rangka menjaga pelayanan informasi kepada masyarakat. Ini menjadi prioritas sehingga harapannya ini menjadi bagian dari optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Strategi manajemen media juga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam memelihara dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menjalin kemitraan dengan media sehingga Polri bisa menjadi peran sentral dalam menentukan isu dan mengelolanya. Dengan demikian, cita-cita besar Divisi Humas Polri dapat terwujud. Divisi Humas dalam hari jadi yang ke-73 ini untuk mewujudkan secara khusus Indonesia Emas tahun 2045, kami ucapkan terima kasih atas kolaborasinya insan media sehingga juga bisa mewujudkan cita-cita bangsa ini. Terus bersemangat bahwa Polri memang menghadapi tantangan yang selalu berkembang, proaktif, harus berani tampil. Bravo Humas Polri. Humas Polri tetap menjadi yang terbaik. Maju terus Humas Polri, tunjukkan bahwa Humas Polri adalah bukan hanya pelengkap tapi fungsi utama. Karena Humas Polri di era digital ini adalah fungsi yang dikedepankan di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya berharap Divisi Humas Polri dapat menjadi cooling system bagi bangsa Indonesia. Cepat memberikan dan menyajikan informasi kepada masyarakat sehingga disinformasi dan hoax jelang, saat, dan pasca pilkada bisa dimitigasi dengan baik. Semoga Divisi Humas Polri presisi menuju Indonesia maju. Semoga Humas Polri terus berinovasi dan menginspirasi dalam memberikan informasi yang mengedukasi masyarakat, menjaga semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.